record juga ya. Sudah di-record ya tadi dengan Zevani ya. Sudah kan Zevani? Sudah, Bu. Sudah ya? Iya. Baik, kita refresh lagi sebelum kita untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya ya, yang di chapter 17. Jadi chapter 17 ini ya, yang minggu lalu kita bahas, ini mengenai investment. Jadi perusahaan-perusahaan itu jika dia memiliki modal yang sangat besar, biasanya mereka melakukan misalnya memberikan dividen ya pada akhir tahun atau akhir periode ke para pemegang saham, atau dengan modal yang ada mereka melakukan suatu investasi. Investasi itu juga berbagai macam cara ya. Jadi itu tergantung dari apa tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, investasi itu bisa dalam saham ya, kemudian dalam obligasi, ataupun juga melakukan investasi dengan membuka cabang baik di daerah, di kota-kota lain ataupun di luar negeri. Nah, jadi untuk chapter 17 ini adalah kita membahas mengenai investment yang ada, bagaimana pencatatannya dalam akuntansi, pengakuannya, bagaimana untuk mencatat dalam jurnal ya, kemudian dalam laporan keuangan. Nah, ini kita bahas semua di chapter 17. Nah, ini adalah learning objective ya, LO yang akan kita capai dalam mata kuliah akuntansi keuangan pendanaan ini, khususnya pada pertemuan kedua. Jadi ada poin 1 sampai dengan 8 untuk tujuan pembelajaran. Untuk investment itu ada pengelompokannya ya. Yang pertama adalah debt investment, kemudian yang kedua adalah investment in equity, kemudian yang ketiga itu adalah isu-isu lain yang terkait dengan pelaporan dalam investment. Nah, ini adalah investment khususnya untuk financial asset atau aset keuangan. Jadi IASB, International Accounting Standard Board, itu memang dia meminta untuk setiap perusahaan untuk mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam 2 pengukuran ya, 2 kategori pengukuran, yaitu apa? Yang pertama adalah amortized cost dan yang kedua adalah fair value. Kemudian ini adalah kriteria yang diminta oleh IFRS, International Financial Reporting Standard, untuk pengukuran dari aset keuangan. Mahasiswa, berikut adalah slide ya mengenai summary dari pendekatan akuntansi ya, khususnya untuk investment. Nah, ini berdasarkan dari tipe atau jenis dari investmentnya. Nah, jadi untuk debt dan equity yang digunakan ya, kemudian di sini adalah penilaian dari kriteria akuntansinya dan ini adalah pendekatan penilaiannya. Jadi kalau untuk tipe investment debt itu untuk pendekatan penilaiannya atau valuation approach-nya, jadi menggunakan amortized cost atau fair value atau nilai wajar atau nilai pasar. Nah, kalau untuk equity pendekatannya hanya menggunakan fair value. Nah, ini adalah debt investment ya yang dikarakteristikan dengan pembayaran secara kontraktual. Jadi kalau misalnya debt investment itu kan kalau untuk prinsipal itu adalah yang utama ya, pokoknya berapa gitu untuk pinjamannya. Kemudian kalau interest itu adalah bunga yang timbul karena jumlah prinsipal yang beredar. Nah, ini ada ilustrasi ya, minggu lalu sudah kita bahas, kita refresh kembali. Kalau misalnya ada ilustrasi seperti ini untuk debt investment, di sini contohnya adalah perusahaan Robinson yang membeli sebesar $100.000 dengan 8% bonds ya pada tanggal 1 Januari 2011. Tapi memperoleh diskon dengan $100.000 bonds itu dia cukup membayar sebesar $92.278. Jadi memperoleh diskon. Maka apa jurnalnya ya? Bagaimana kita mencatat jurnalnya? Jurnalnya adalah di debit itu adalah debt investment, kemudian di kredit adalah cash sebesar
jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut, berarti sudah dikurangi dengan diskon ya. Jadi cukup membayar $92.278. Kemudian ini adalah schedule ya, schedule of interest revenue and bond discount amortization. Minggu lalu sudah dibahas. Jadi kalau misalnya membuat schedule itu kita harus menyediakan untuk 5 kolom. Kolom pertama adalah tanggal ya. Tanggal yaitu mulai dari tanggal pada saat melakukan transaksi ini sampai dengan berapa tahun periodenya. Jadi kita hitung, kita buat ke bawah. Jika misalnya ada keterangan semi annual ya, berarti ada bunga untuk pembayarannya setahun 2 kali, maka kita cantumkan misalnya tahun 2011 itu kan mulainya 1 Januari ya. Oke, 6 bulan kemudian berarti 1 Juli ya. Kemudian 1 Januari lagi tahun 2012 tahun berikutnya, kemudian 1 Juli 2012 dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya nanti diketahui ya di soal itu hanya annually atau 1 tahun, berarti mahasiswa langsung saja menulis ya untuk tanggalnya 1 Januari 2011, kemudian 1 Januari 2012, kemudian 1 Januari 2013 dan seterusnya sampai dengan berapa tahun yang diminta. Kemudian untuk kolom kedua adalah cash receive. Nah ini perhitungannya mahasiswa bisa lihat di bawah ya. Untuk bondsnya kan tadi $100.000 kali berapa diskonnya 8% kali masa periodenya yaitu semi annually berarti kali 6/12 atau kalau disederhanakan kali 1/2. Kemudian yang kolom ketiga adalah interest revenue. Ya. Kolom keempat bond discount amortization dan kemudian yang kolom kelima adalah carrying amount. Ya. Carrying amount. Jadi kalau misalnya yang C ini C berarti 4.614 dikurang 4.000. Nah, ini kurang ini sama dengan ini, ya. Kalau misalnya yang D 92.892 itu berarti ya dari 92.278 ditambah dengan 614. Ini tambah ini sama dengan ini ya. Ini tambah ini sama dengan ini. Trimides? Ya, Bu. Trimides? Ya, coba Trimides jelaskan yang 96.454 ini dari mana? 96.454. Boleh dari 95671 ditambah 783. Ya, benar. Aron? 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 Ya, Bu. 864 dari mana Aron? 864. 94,141 dikurangi 864 Aron. 864 ya, Bu? Iya. 4 juta ya, Bu, dikurangi 4.864. Dikurang 4.864. Berapa kurang berapa, Aron? 4.864 dikurangi 4 juta, Bu. Iya, Bu, betul? Iya, kalau ini ya, dari sini nih, 4.864 kurang 4.000 dolar. 4.000. Iya, sama ya. 464 ya, Bu. Iya, coba ulang lagi ya. Aron, 94.925 dari mana Aron? Yang 94.925 ya, Bu. Iya. Ini Bu 4.700. Aduh, saya udah 90
94.925 dari mana? Halo, Bu. Halo, Bu. Iya, gimana Aron? Halo, Bu. Iya, Ibu dengar suara saya, Bu? dengar. 94.925 ya, Bu? Iya. Bu, saya masih belum paham, Bu. Oh iya. Siapa yang bisa? 94.000. Saya coba, Bu. Saya Nama? Trimides, Bu. Trimides. Mides, Bu. Hah? Trimides? Iya. Iya, Tadi silakan. Aron, tadi kan kenapa hasilnya 94.925? Itu Iya. hasilnya tadi kan di carrying amount of bonds itu kan dia dihasilkan di atasnya itu 94.214. Lalu ditambah bond diskon amortize itu 711 yang dari 4.711 dikurangi 4.000 itu 711. Nah, itu tambah aja Ron. 94214 ditambah 711 sama dengan 94. Halo, Iya. Halo? coba diulang deh, soalnya di sini hujan. Iya Ron, kita semuanya hujan Ron. 94925 itu dihasilkan dari 94214 di carrying amount of bonds ditambah bond diskonnya itu kan ada 711. Itu setara kan? Itu ditambah aja Ron, 94214 ditambah 711 sama hasilnya 94925. Oke, benar ya, Trimides. Ya. Nah, sekarang 98.141. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nama? Nelly, Bu. Nelly. Silakan Nelly. Udah, Bu. Nelly deh, Bu. Ya. 98.141 itu Ya. kan carrying amount itu dari carrying amount of bond yang senilai 97.277 Ya. ditambah bond discount amortization 864. Jadi hasilnya 98.141, Bu. Oke, benar. Sekarang 4.823. Siapa yang bisa? Ini dari mana? Saya, Bu. 4.823. Iya, nama? Jevani, Bu. Zevani. Silakan Zevani. Coba ya, Bu ya. Oke. Yang 4.823 Iya. kan itu didapat dari sebelumnya kan di situ kan hasilnya kan 96.445, Bu. Iya. Itu dikalikan 10 dikali 6/12. Benar nggak, Bu? Kali 10%. Kali 10% dikali iya. 6/12. Dari situ kan, Bu? Iya, kali 10% atau kali 0,1 ya. Iya. Oke. Semua sudah pahamkah ini yang mengenai ilustrasi 17.3? Karena biasanya UTS ini sering keluar ini yang kolom-kolom untuk schedule ini. Siapa yang masih belum paham ilustrasi 17.3? Saya, Bu, tadi Bu yang tadi itu. Saya kurang kedengaran Bu tadi, Bu. Iya, siapa? Nama? Trimides. Yang mana, Trim? Yang tadi Bu, yang tadi si Jevani jelasin tuh saya masih kurang ngerti. Oh iya, Zevani, jelaskan Zevani. Boleh Yang balik ke soal nggak, Bu? Kenapa? Tadi ke soal, Bu. Iya, ini. Oke. Yang ini, yang 4.864. Coba 4.600. jelaskan. Iya. Oke. Iya. Kan di situ kan carrying amount-nya kan hasilnya kan ini apa namanya? 98.141 itu carrying amount-nya kan. Halo. Ya. Iya, oke. Nah, itu kan dikalikan sama 10%. 10% itu dari Kedengaran. Halo.
Terdengar Halo? jelas. Terdengar terdengar. jelas. Iya, Iya, heeh. tadi suaranya. Oke. Mm-mm. Kan di sini kan carrying amount-nya kan dia kan tulisnya kan 98.141 kan. Ya. Nah, terus 98.141-nya ini dikalikan 10% yang di soal. Dapat diskon 10%. Iya. Nah, udah kan? Nah, Iya. dia dapat diskon 10% itu dikalikan Ya, berisik. halo? Udah. Iya, iya. Nah, terus dikalikan 6/12 nih rumus yang di bawahnya ini kan. Nah, baru nanti hasilnya jadi 4.864 gitu. Oh, ini Iya, begitu oke. ya. Benar ya, Zevani. Siapa lagi yang belum paham ini mengenai schedule? Biasanya UTS keluar nih. Apakah ada yang masih belum paham? Maaf, Bu. Iya, nama? Jeremias Regar, Bu. Ya, gimana Jeremy? Tadi dibilang Jevanya, Bu, 6/12 gimana ya, Bu? 6/12 itu karena dalam sistem pembayarannya itu menggunakan semi annually, berarti 6 bulan per 6 bulan. Nah, 1 tahun kan ada 12 bulan, jadi dikalikan 6/12. Jadi ini tabelnya dalam bentuk 1 tahun gitu, Bu? Tabelnya itu tergantung, kan di contoh ini diminta dimulai dari 1 Januari 2011. Kemudian dengan ini saya balik slide-nya ya. Nah, dengan tenggat waktu ya, jatuh temponya di 1 Januari 2016, jatuh temponya. Sehingga karena jatuh temponya 1 Januari 2016, jadi kita buat sampai dengan ini, 1 Januari 2016 untuk tenggat waktunya. Tetapi jangan lupa, 1 tahun kita buat pembayarannya itu 2 kali. Karena ini di soal diminta adalah interest is payable each July 1st and January 1st. Gitu, Jeremy. Iya, Bu. Ya, paham ya, Jeremy? Paham, Bu. Ya, ada lagi yang mau menanyakan untuk ilustrasi 17.3? Sudah paham semua Bu, ya? saya, Bu. Ya, nama? Leli, Bu, Leli. Leli, ya. Gimana Leli? Mau memastikan aja, Bu. Iya. Contohnya kan di interest revenue-nya itu 4.952. Ya. Jadi hasilnya itu dari 99.048 Ya. dikali 0,1 dikali 6/12 kayak gitu ya, Bu? Iya. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya ya nanti di soal atau ada contoh kasus ternyata annually ya, annually itu berarti setahun, bukan semi annually, berarti yang ini kalian kelihatan kan kursornya kan? Berarti yang ininya dikalikan 12/12 ya. Kalau annually ini dikalikan 12/12. Tapi kalau semi Bisa annually langsung diubah satu, nggak, Bu? ya, Bisa boleh. langsung diubah satu. Boleh. Tetapi kali 12/12 artinya supaya tahu kenapa satu itu dari mana gitu. Gitu ya. Jadi bisa dilihat trace-nya kenapa tuh kali 1 tuh kenapa gitu ya. Jadi kita buat 12/12 gitu ya. Baik, udah paham semua sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Paham, Bu. Paham ya? Iya. Oke ya. Ya, Bu, paham. Ya. Kita lanjut berikutnya adalah untuk Robinson Company ini mencatat ya. Nah, sekarang mencatat jurnal-jurnal yang diperlukan sesuai dengan tabel tersebut. Berarti kita mulai mencatat nih dari mulai 1 Juli ya, dimintanya 1 Juli. Berarti untuk pencatatannya adalah di debitnya cash 4.000, debt investment 614, pada interest revenue-nya adalah 4.614 ya. Untuk mencatat yang ini. Nih, saya balik lagi supaya melihat ya, ini untuk mencatat yang ini nih, yang di baris kedua lah berarti ya, baris kedua.
mencatat jurnalnya begitu. Jadi nanti kita lihat dulu kondisinya, kasusnya. Kalau misalnya diminta buatlah jurnal ya pada saat 1 Juli 2014, berarti menggunakan angka-angka yang ini. Gitu ya, kita lihat nanti apa pertanyaannya. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ini untuk mencatat jurnalnya juga ya, sama seperti tadi. Dimintanya jurnal pada tanggal berapa? 31 Desember 2011. Berarti kita lihat tuh yang di barisnya. Jadi usahakan kalau membuat schedule ya, itu harus benar, angkanya benar, nominalnya benar, perhitungannya benar. Agar nanti pada saat membuat jurnal di pertanyaan yang berikutnya, misalnya pertanyaan yang B, C, D yang di bawah-bawahnya itu, angka yang kalian masukkan dalam jurnal itu benar. Jadi schedule-nya dulu dibenerin, daftar tabelnya itu dulu dibenarin, angkanya sudah benar, baru nanti kalau ke bawah-bawahnya, begitu membuat jurnal, tentu angka-angkanya akan mengikuti angka yang ada dalam tabel. Ya. Next, ini adalah laporan posisi keuangannya ya dan income statement-nya yang kita input ya berdasarkan hasil dari tabel tersebut. Nah, ini contoh berikutnya, ini yang tahun 2013 ya, tahun 2013 ini ada diskon untuk amortisasinya. Ya. Ini contoh jurnalnya juga. Contoh jurnalnya ini untuk kalau gini, kalau misalnya untuk selling price berarti harga penjualan, jika misalnya 99.000, kemudian ternyata book value-nya itu 96.000, berarti perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau gain on sale. Karena harga penjualannya 99.000 itu lebih besar daripada nilai bukunya 96.000. Berarti untuk 3.557 ini adalah keuntungannya atau gain on sale of bonds. Tetapi jika selling price-nya itu lebih rendah dan book value-nya atau nilai bukunya lebih tinggi, maka loss on sale of bonds ya, jadi mengalami kerugian. Nah, kalau untuk mencatat untuk saldo normal, kalau loss on sale itu biasanya adalah di bagian debit ya. Tetapi kalau untuk saldo normal, keuntungan atau gain on sale of debt investment itu berarti kita catatnya itu saldo normalnya di bagian kredit ya. Jadi loss on sale itu saldo normalnya di debit, gain on sale saldo normalnya di kredit ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk pencatatan jurnal ya. Jadi di sini yang tadi perusahaan tadi ya, perusahaan Robinson tadi kan belinya itu $100.000, kemudian dapat diskon, kemudian itu dibeli pada tanggal 1 Januari 2011 ya, ini diulang kembali kasusnya atau soalnya. Nah, kemudian diminta apa? Jurnal-jurnal yang diperlukan ya, jurnal-jurnal yang diperlukan. Ini sama seperti yang tadi di depan ya. Pada tanggal sekian jurnalnya apa, pada tanggal 1 Juli jurnalnya apa ya, 31 Desember jurnalnya apa. Nah, ini untuk jurnal-jurnalnya. Nah, ini untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi kalau misalnya untuk investment ini berkaitan dengan dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau statement of financial position dan income statement. Ini untuk dimasukkan ya ke debt investment-nya. Kemudian yang tadi kita hitung itu dimasukkan ke dalam dua laporan keuangan ini ya, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Ya.
Berikutnya untuk fair value atau nilai wajar, ya, untuk fair value atau nilai wajar. Kemudian kalau untuk amortized cost, ya tadi kan ada dua jenis nih, ada yang fair value, ada yang amortized cost. Nah, kalau untuk efeknya ke laporan keuangan, ya ini adalah kalau untuk totalnya tentu sama ya, tentu sama. Hanya saja penyajiannya yang berbeda untuk perhitungannya ya. Untuk perhitungannya itu sama-sama menggunakan interest, sama-sama menggunakan berapa hasilnya untuk gain on sale ya. Kemudian untuk unrealized gain or loss. Jadi tadi kita lihat dari menggunakan apa? Apakah debt ya? Apakah share. Kemudian menggunakan pendekatan apakah dia fair value ataupun menggunakan amortized cost. Jadi kalau untuk sekuritas itu ada portofolio-portofolio dari setiap perusahaan di mana perusahaan itu bisa menentukan apa yang akan digunakan ya untuk portofolionya. Nah, ini untuk menghitung apakah misalnya untung ya ataupun rugi atau loss on sale of bonds. Jadi prinsipnya adalah apakah harga penjualan atau selling price itu lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau selling price-nya lebih tinggi, tentu ya bonds tersebut untung, gain on sale. Tetapi kalau selling price-nya itu lebih rendah, misalnya di sini adalah 90.000, maka bonds itu akan mengalami kerugian penjualan atau loss and sell. Nah, untuk loss on sale, saldo normalnya jangan lupa di debit, sedangkan untuk gain on sale, saldo normalnya di kredit. Nah, ini untuk penyajiannya saja ya, untuk penyajian dalam portofolionya. Ini untuk penyajian dalam laporan keuangan ya, penyajian dalam laporan keuangan. Nah, untuk fair value option ya, ada dua. Yang pertama adalah instrument by instrument basis. Kemudian yang kedua only at the time a company first purchase. Jadi itu tergantung pilih yang mana perusahaannya, opsi yang pertama atau yang kedua. Berikutnya adalah untuk fair value option, jika nanti mahasiswa melihat ada kasus seperti ini, perusahaan membeli bond yang diterbitkan oleh suatu bank, kemudian diminta bagaimana membuat jurnalnya, ya. Jadi kita lihat dulu di sini, ya. Tadi dari data sebelumnya itu untuk unrealized-nya berapa, ya? Yang apakah gain, apakah loss, apakah untung ataukah rugi. Nah, ini untuk ininya ya, untuk jalurnya, urut-urutannya. Dari mulai debt investment, apa yang ditentukan, kemudian bagaimana bisnis modelnya, ya. Jika yes, maka mengarah ke karakteristiknya. Bagaimana? Apakah kontraktual cash flow? Jika yes, maka ke fair value. Jika no, ke fair value, true income, dan seterusnya. Nah, ini adalah jalurnya ya, prosedurnya. Baik, ini mengenai equity investment ya, yang sudah dibahas pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau untuk 0 sampai 20% itu menggunakan metode fair value. 20 sampai 50% menggunakan metode equity. Kemudian 50% ke atas menggunakan konsolidasi. Artinya yang memiliki kepemilikan tersebut memiliki pengaruh yang sudah sangat tinggi ya. Jadi dia sifatnya adalah mengontrol ya. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik mahasiswa semua mengambil nanti di semester akhir akuntansi keuangan lanjutan, maka kita akan membahas ini. Kepemilikan antara 50% sampai 100% yang menggunakan laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi ada kontrol induk, ada anak ya, ada cabang. Jadi ini akan dibahas tuntas di semester akhir di advance atau akuntansi keuangan lanjutan. Nah, ini adalah bagan untuk valuation ya, untuk unrealized holding gain or loss dan efeknya ya, efeknya terhadap income.
Bagaimana ya? Nah, ini untuk peraturan dari IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Jadi ini untuk mencatat jurnalnya ya, mencatat jurnalnya jika perusahaan melakukan equity investment. Kalau tadi kan yang di depan debt investment. Nah, sekarang ini melakukan suatu investasi yaitu equity investment. Tentu pada saat melakukan investasi equity investment berarti kan perusahaan tersebut mengeluarkan kas ya, sehingga kasnya dicatat di kredit. Di debitnya adalah equity investment. Ya. Nah, ini untuk mencatat bahwa perusahaan tersebut ya pada bulan Desember itu menerima cash dividend. Kalau menerima berarti kan cashnya bertambah nih. Saldo normal cash kan di debit. Jadi cashnya di debit 4.200 euro pada dividen revenue sebesar 4.200. Ya, baik. Ini adalah portofolionya, artinya perusahaan Republik ini memiliki investasi ya, investmentnya itu ada di Burberry, ada di Nestle ya, ada di St. Regis. Jadi ini adalah total portfolio yang ada ya dalam perusahaan Republik. Ya, dalam perusahaan Republik, perusahaan ini melakukan investasi ya, investment di dalam portofolio ya yang 3 jenis ini. Begitu. Oke, ini dia mengalami keuntungan ya. Jadi gain on sale. Jadi kalau gain on sale itu catatnya di bagian kredit karena saldo normalnya adalah di kredit. Ya, baik. Ini sama ya seperti yang tadi diulang untuk mencatat ya equity investment portfolio. Nah, OCI, other comprehensive income. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi report the unrealized holding gain or loss. Jadi melaporkan unrealized holding gain or loss itu sebagai OCI atau other comprehensive income. Untuk mencatat sama seperti yang tadi ya, kalau misalnya kita melakukan equity investment, maka kan kita kan dalam melakukan investasi berarti uang kas perusahaan tersebut kan keluar. Jadi karena keluar saldo normalnya, cashnya itu berarti di kredit. Jadi equity investment pada cash sebesar 20.750 euro. Ya. Nah, ini untuk menerima cash dividennya ya. Jadi cash dividennya itu sebesar 450 euro ya. Cash pada dividen revenue sebesar 450 euro. Karena perusahaan tersebut menerima untuk dividen revenue-nya. Nah, ini adalah perhitungan untuk unrealized-nya ya, unrealized holding ya, unrealized holding untuk gain or loss. Ya, ini untuk laporan keuangannya. Jadi laporan keuangan yang berpengaruh adalah statement of financial position dan statement of comprehensive income. Ya. Jadi ini jurnalnya ya, jurnalnya. Jadi jangan lupa untuk saldo normal ya, untuk saldo normalnya adalah gain on sale of equity investment itu ada di, kita catat di bagian kredit. Ya, ini unrealized holding, ini securities. Ya, ini nanti bisa dibaca ya untuk equity method ini. Baik, nah ini adalah ringkasannya ya, ringkasannya atau kesimpulannya lah untuk menggunakan fair value method yang tadi 0 sampai 20%
dan equity method yang menggunakan 20 sampai 49% lah kepemilikan ya. Jadi ada fair value, kemudian ada equity ya. Jadi nanti mahasiswa lihat nih ada perbedaannya kan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau untuk yang konsolidasi yang di atas 50% nanti kita bahas tuntas di akuntansi keuangan lanjutan ya. Jadi kalau misalnya kita nanti di semester akhir bertemu ya. Jadi kita akan membahas mengenai yang di atas 50% itu. Jadi kalau untuk mata kuliah ini cukup sampai 0 sampai 20% dan 20 sampai 50%, yaitu fair value method dan equity method. Nah, ini untuk konsolidasi nanti ya, yang di akuntansi keuangan lanjutan. Baik, ini untuk contoh perhitungannya ya, kalau mengalami kerugian, ya ini untuk transfer investment dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain. Kemudian ini adalah contoh transfernya ya dari debt investment, kemudian ada securities fair value. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan fair value. Jadi untuk reporting treatment of investment, mahasiswa semua bisa lihat untuk yang efeknya terhadap income ya, efeknya terhadap income bagaimana. Nanti bisa dibaca di ilustrasi 1726 ya. Ya, sudah selesai. Ini untuk materi yang minggu lalu ya, yang minggu lalu ini kita refresh lagi supaya mahasiswa bisa lebih paham. Nah, sekarang adalah contoh ya, contoh soal-soal yang berkaitan dengan chapter 17 ini sudah saya upload ya di Google Classroom. Ini saya tampilkan lagi, kalau mahasiswa mau lihat langsung di GCR-nya bisa ya. Sebentar, ini saya cek dulu ya, saya buka dulu untuk Word-nya. Sudah terlihatkah? Belum ya? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Bentar ya. Ini saya share dulu. Ini kita sudah lengkap nggak ini Trimides 33 mahasiswanya? Sudah lengkap, Trim? Belum, Bu. Berapa orang yang nggak masuk? Ada dari itunya yang diundangnya itu 3 orang, Bu, yang belum masuk. Ada Anggun, ada Jenita, sama Regina. Oh iya, nanti tolong di ini ya, tolong di WA ke saya ya, yang 3 tadi ya. Iya, Bu. Tiga mahasiswa tadi tolong di WA ke saya. Baik, kita lanjut ini ya ke contoh soal ya, yang chapter 17, contoh soalnya. Nah, mahasiswa ya jangan lupa kalian sudah siapkan buku cetaknya ya, yang seperti saya upload di Google Classroom. Buku cetaknya Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi ketiga ya. Itu harus ada supaya kita lebih gampang dalam proses untuk perkuliahan. Nah, ini karena di awal-awal saya coba screenshot ya untuk beberapa contoh soal, tetapi kalau untuk pertemuan berikutnya sudah harus ada ya buku cetaknya, karena itu adalah buku cetak wajib kita untuk kuliah. Nah, di E1722
pada tanggal 1 Januari 2019 perusahaan Jenny membeli untuk bonds ya sebesar 10% dengan nilai jatuh tempo 300.000 euro. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2019 ya, dan kemudian jatuh temponya 1 Januari 2024. Nah, untuk interest receivable-nya itu pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Dan bonds-nya itu ditagih ya dalam kontrak itu dan berdasarkan dari aliran arus kas. Kemudian yang diminta jurnal-jurnalnya. Jadi yang A itu adalah jurnal pada saat pembelian bond purchase ya. Kemudian yang B itu adalah jurnal pada saat bunga diterima tahun 2019 dan yang C adalah jurnal yang dicatat ya pada saat interest diterima di tahun 2020. Nah, di sini saya buat contohnya, nanti mahasiswa bisa upload ya, bisa lihat di Google Classroom. Jadi kalau untuk jurnalnya pada saat pembelian, kan membeli berarti uang kas kita keluar ya, kas kita keluar, kemudian debt investment-nya itu sebesar 300.000. Jadi debt investment di debit, cash-nya di kredit sebesar 300.000. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019, jurnalnya adalah kita catat cash pada interest revenue sebesar 30.000. Mengapa? Karena tadi ya, ini kita lihat bahwa 10% itu dikali dengan 300.000 euro. Ya. Kemudian yang C, jurnal pada saat tahun 2020, maka cash pada interest revenue sebesar 10% kali 300.000, yaitu 30.000. Ya, jadi itu untuk yang C. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya, contoh dari E17.3. Jadi di E17.3 itu mengenai debt investment ya. Jadi ada perusahaan Roosevelt pada tanggal 1 Januari 2019 itu membeli 12% bonds yang jatuh temponya itu yang nilai jatuh temponya adalah 500.000, tetapi untuk 537.907,40 dolar. Kemudian bonds-nya itu tersedia 10% yield dan pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, jatuh temponya adalah 1 Januari 2024 dengan bunga yang dicatat per 31 Desember. Ya, berarti kalau begini berarti annually ya, per tahun ya. Nah, untuk model bisnis Roosevelt ini menggunakan kontraktual cash flow. Kemudian diminta ya, buatlah jurnal pada saat pembelian bonds. Gampang ini ya, tadi sudah sering dibahas bolak-balik ya. Jadi debt investment pada cash sebesar berapa? 537.907,40. Kemudian diminta nih bond amortization schedule. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi ya. Bond amortization schedule berarti tabelnya kita buat jadi 5 kolom ya. Tanggal, cash receive, interest revenue, premium amortized, dan carrying amount of bonds. Nah, ini kan annually. Kalau tadi contoh sebelumnya kita di slide-slide sebelumnya itu adalah semi annually. Nah, karena ini annually, berarti udah langsung 31 Desember 2019, 2020, 2021, begitu aja ya. Tidak pakai bulan Juli. Tidak menggunakan 1 Juli. Kalau 1 Juli itu untuk semi annually. Kalau ini adalah annually, tahunan. Kemudian yang C, buat jurnal untuk mencatat interest revenue, interest receive untuk amortisasi tahun 2019. Kalau yang D, tahun 2020. Nah, maka kita lihat di sini untuk jurnalnya adalah seperti berikut. Jadi cash-nya di debit, kreditnya adalah debt investment pada interest, cash pada debt investment dan interest revenue. Ya, tinggal angkanya saja menyesuaikan. Nanti kalau sudah kita membuat tabel ya, seperti yang B tadi kan diminta tabel. Nah, yang C dan D ini kita membuat jurnal sesuai dengan angka yang sudah kita peroleh
di tabel yang B. Jadi usahakan tabelnya itu harus benar. Cara menghitungnya, kemudian menghitungnya juga harus teliti agar jurnal-jurnal pada saat pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan di C, di D, di E, dan selanjutnya itu supaya benar. Jadi menghitung tabel atau schedule-nya itu harus sudah benar ya. Nah, ini adalah contoh dari chapter 17 ya, untuk perhitungan chapter 17. Selanjutnya adalah tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini saya sudah upload di Google Classroom ya. Saya sudah upload di Google Classroom, itu ada 2 soal, yaitu P17.1 kemudian P17.2 ya. P17.1 dan P17.2. Nah, untuk tugas ini semua mahasiswa mengerjakan ya tulisan tangan. Biarpun kita online, mahasiswa semua sudah harus menyiapkan untuk buku akuntansinya. Ya, untuk buku akuntansi, buku besar itu ya. Biarpun online kalian harus sudah ada buku akuntansinya. Jadi tetap terrecord ya, terstruktur. Jadi nanti tulis yang jelas, di crop yang rapi ya, jelas, rapi, kemudian dikirim ke Google Classroom, di-upload ya, di-upload. Lihat tenggat waktunya. Saya buat di situ hari ini ya. Kenapa? Tugas tadi boleh tahu kalau di buku halaman berapa, Bu? Yang tugas apa? Tugas mandiri apa yang sudah dibahas? Tugas mandiri. Nah, tugas kalau mandiri, Bu. 17.1, Bu. Ya, kalau itu kalian harus bisa mencari sendiri di buku, ya. Harus bisa mencari sendiri. Jadi kalau misalnya buku cetak itu biasanya di belakangnya itu ada brief exercise, ya. Kemudian exercise. Kalau exercise E17.1 misalnya, berarti exercise yang ada di buku cetak di chapter 17. Nanti bisa lihat sendiri. Jadi tidak perlu dikasih tahu halamannya sekian, jangan. Kalian harus cari sendiri ya di buku cetak itu. Misalnya problem 81 berarti P81 ya kan? Nah, cari bagian problem di chapter 8 nomor 1 gitu ya. Misalnya lagi E25 berarti soal-soal di bagian E atau exercise chapter 20 nomor 5. Begitu. Jadi tidak perlu lagi kasih tahu halamannya, harus cari sendiri ya sebagai mahasiswa. Nah, jadi contoh tadi sudah saya kirim di Google Classroom, kemudian untuk soal-soalnya untuk latihan mandiri itu ada di P17.1 dan P17.2. Mahasiswa bisa mengerjakan. Tenggat waktunya adalah malam hari ini ya. Tadinya saya mau buat sampai dengan pukul 5:30 atau pukul 17.30, tapi saya mikir lagi nanti mahasiswa mungkin terlalu terburu-buru. Akhirnya saya perpanjang tidak sampai dengan pukul 17.30 tetapi pukul 10 malam ini ya. Jadi kalian bisa lebih punya waktu lah sebenarnya sampai pukul 17.30 batas waktu tenggat waktu untuk Google Classroom, tetapi saya perpanjang sampai dengan pukul 10 ya. Nanti tulisnya tolong yang jelas. Nah, ini saya mau screenshot dulu untuk yang hadir di Teams ini ya. Sebentar, saya screenshot dulu. Bentar ya. Trimides, Aaron. Ya, Bu. Nanti tolong dikirim ke saya nama mahasiswa yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Ini saya juga sambil screenshot. Ya. Kemudian coba
apa Zevani? Ya, Bu. Zevani, tolong dulu ini di take a picture dulu, ambil fotonya ya Ya, Bu. untuk kehadiran juga, take a picture. Jadi nanti bisa dapat berapa halaman ini jadinya? Semuanya bisa kok, Bu. Kayak waktu itu mode bangku. Oh ya udah, semua aktifkan videonya ya nanti biar dimasukkan dalam ini WA group profile picture kita. Semuanya aktifkan videonya. Ya, semua diaktifkan videonya. Marta belum, Yuliance, ayo aktifkan semua nanti supaya bisa masuk ke dalam profile picture ya, WA kita, WA grup kita. Semua aktifkan ya. Senyum ceria, rambutnya yang kusut-kusut agak dirapikan lagi. Ya. Zevani, kasih aba-aba ya. Ya, Bu, bener. Ya. Belum lagi loading, Bu, sabar. Oke. Sebentar saya silau nggak ini? Coba dulu. Ya, ini aja deh. Ya. Kasih aba-aba. Ardito mana nih? Ardito, videonya belum? Kasih aba-aba ya. Oke. Siapa yang belum ada videonya? Zevani. Kurang tahu sih, Bu. Di sini udah rame, Bu, soalnya. Oh, udah rame ya udah. Ya, semua senyum. 1, 2, 3. Udah, Bu. Sudah ya. Sekali lagi deh, mana tahu ada yang ternyata tiba-tiba goyang gitu ya. Sekali lagi. Taruh di paste dulu aja. Tadi di aksesnya di laptop. Oh iya. Ardito nih, belum aktif nih videonya. Ardito Siahaan. Oke. Sekali lagi, Bu. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, thank you. Kemarin itu yang kebesaran itu siapa sih? Fotonya siapa ya? Itu di akuntansi pendana. Iya, itu siapa ya? Bang Ken. Ken di mana? Ken kelas Selasa apa Kamis? Kamis. Selasa nggak ada ya? Di Selasa nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oh iya. Nih, Ada yang kebesaran nggak? Ada yang kebesaran nggak? Zev. Apa? Ada yang kebesaran nggak mukanya? Itu, Bu, itu Zega paling. Di ini apa deh? Di Yang grup lihat aja, Bu. Oh, udah dikirim ya? Iya, Bu. Iya, udah deh, oke ya. Jadi, ini sebelum masuk kalian ke Google Classroom ya, mahasiswa semua, jangan lupa ya, minggu depan berarti udah ini ya, sudah masuk tugas kelompok ya, ya kan, Trimides? Ya? Ya, Bu, ya. Ya, siapa kelompok 1? Tadi saya kirimkan, Bu, kelompoknya. Oh iya, supaya nanti kelompoknya sudah mulai bersiap-siap ya, minggu depan ya, untuk presentasi. Iya, Bu. Ya, tolong kirimkan untuk nama-nama kelompoknya, Trimides, jadi minggu depan sudah masuk kelompok 1 untuk presentasi ya. Baik mahasiswa semua, selanjutnya adalah tugas mandiri ya. Jadi nanti Google Meet ini, Teams ini ya, Microsoft Teams ini bisa kita live ya, dari Teams, Microsoft Teams kita live untuk pertemuan online ini, kemudian semua mahasiswa lanjut ke tugas mandiri ya. Jadi setiap tugas, baik tugas kelompok, baik tugas mandiri akan saya nilai sebagai nilai untuk
selain UTS dan UAS ya. Jadi untuk tugas-tugas kerjakan dengan baik, maksimal dan tepat waktu. Karena dari saya bisa terlihat siapa yang turn in late ya, siapa yang terlambat. Jadi lengkapi semua tugas ya. Maaf Bu, untuk soal yang problem 17 sepertinya nggak ketemu deh Bu. Maksudnya apa? Soal 17 yang mana Jeremy? Yang problem 17 yang Ibu kasih soal itu Bu. Oh, itu kan kamu harus ada bukunya. Iya Bu, cuma nggak ada yang problem Bu. Problem 17 gitu Bu. Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada. Iya. Ada. Halaman Ada. Kalau halaman kalian harus belajar ya. Jadi harus sering baca buku jadi tahu misalnya nih chapter 17 sesudah materi baru kemudian ada nanti soal-soal namanya BE atau brief exercise. Kemudian ada lagi nanti exercise, baru terakhir adalah problem. Baru masuk chapter berikutnya. Begitu ya. Ada itu Jeremy. Nanti lihat lagi ya. Nah, baik. Kalau begitu ya, semua mahasiswa setelah ini jangan tunggu-tunggu. Kalau saya memang saya perpanjang tenggat waktunya, nggak sampai 4:30. Saya perpanjang sampai jam 10 malam. Tetapi kalian jangan buat tugasnya